Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Antusias. Anak-anakku, hari ini kita belajar IPA bersama Ibu ya. Untuk itu, sebelum belajar, Ibu akan menguji konsentrasi kalian dulu. Coba semuanya siapkan tangannya di atas seperti ini. Tik 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 tik. Siap? Bisa nggak begini? Ulangi. 1, 2, 3. Lihat. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Ganti lagi. Mana? Ayo. Mana yang kata-kata pasti bisa. Satu lagi. Kita ganti. Ganti. Satu lagi. Kita ganti. Coba yang jempol. Bukan jempol apa? Telunjuk. Mana yang jempol? Ayo. 1, 2, 3. Aduh. Bisa? 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 Satu lagi. Goyang, 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 goyang. 1, 2, 3. Satu. Pukul temannya pakai tangan kanannya. Bilang, woi. Ya, kalau bilang satu. Satu. Woi. Satu. Woi. Kalau kamu bilang dua. Dua. Kamu bilang jempolnya ke atas. Asik. Dua. Asik. Dua. Asik. Satu. Asik. Siap. 3. Iya. Lagi 3. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalian harus menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa toleransi dimulai dari sekarang mumpung masih kecil. Ya, sampai udah besar kalian harus tumbuh rasa itu, rasa bersyukur Allah telah menciptakan kita, nikmat yang begitu banyak, kamu harus pandai-pandai bersyukur. Ngomong-ngomong masalah cinta, ada yang udah punya pacar? Belum? Iya, gak apa-apa, jangan dulu pacaran. Tapi kalau misalkan ada dorongan hormon kamu yang menyatakan bahwa si Anu gelis, saya suka sama dia dari lawan jenisnya, itu nggak apa-apa. Pupuk itu sampai dewasa harus dipupuk. Kenapa harus dipupuk? Karena itu anugerah dari Allah. Anugerah dari siapa? Allah. Dari Allah. Kalau kamu mencintai lawan jenis, itu betul. Ya, Sofia mencintai Elisa, itu betul. Tapi jangan sekarang. Yang salah itu apa? Sofia mencintai itu salah, itu tidak boleh. Atau misalkan Eliza mencintai Silvi, itu tidak boleh, itu salah. Bagus ya? Paham ya? Itu salah. LGBT sudah ada di sekitar kita, itu berbahaya. Jangan sampai kamu kalau sudah tahu itu harus dihindari. Itu kelainan. LGBT itu tidak boleh. Ibu pesankan dari sekarang. Pupuk rasa cinta itu anugerah dari Allah, itu sudah betul. Tapi belum saatnya sekarang. Paham ya? Oh iya, ngomong-ngomong sekarang tanggal berapa? 28 apa? Oktober. Hari apa? Hari apa coba tadi? Hari Sumpah Pemuda. Apa lagu Sumpah Pemuda? Oh, lagu wajib ini. Yuk kita nyanyi bareng-bareng.
makhluk hidup. Tapi aku akan batasi pembahasan hari ini adalah kita akan membahas tentang Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Tujuan belajar hari ini adalah yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri, menjelaskan ciri-ciri dari Monera, Protista, dan Fungi. Yang ketiga, kalian setelah belajar harus dapat menjelaskan peranan si Monera, peranan si protozoa, protista, dan peranan si fungi bagi kehidupan manusia. Nanti kalau sudah besar, kamu harus kreatif, menghiasi dunia dengan banyak ide-ide kreatif dan kreasi. Karena kamu lihat nggak di sini, ini adalah ide-ide kreatif dari sini para pengusaha dan para ilmuwan yang sebelumnya ya, yang sudah meneliti ternyata Kingdom Monera ada yang bisa dibikin minuman, ada yang juga bisa dibikin minuman kesehatan. Adalah peranan mereka untuk kehidupan sehari-hari. Kedepannya Ibu harap karena madrasah kita sudah menjadi madrasah riset, kamu harus bisa melakukan sesuatu untuk madrasah kita supaya kamu bisa melakukan penelitian-penelitian kecil yang sederhana yang bisa menemukan ide-ide baru. Gitu ya. Next, saya bisa bacakan ini untuk kita semua? Ya, namanya siapa? Dede Nurlita. Dede Nurlita. Iya, coba deh bacakan ini ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum wal ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawfa Bacain artinya. Artinya apa? Ya, bacain dong. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih. Ada satu lagi ayat Al-Quran. Itu yang tadi adalah Quran surat Al-Baqarah. Satu lagi ada surat Al-Baqarah ayat 26. Yang tadi ayat 29. Cuk, siapa yang mau bacain? Oh, siapa dulu ini? Ini dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Bagus. Terima kasih Rizky. Artinya silakan baca. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk. Ba'udatan itu adalah nyamuk atau yang lebih dari rendah itu. Nah, berarti sekarang kisi-kisinya kita akan membahas makhluk yang lebih rendah. Maksudnya bukan lebih rendah itunya derajatnya, tapi lebih rendah ukurannya. Siapakah dia? Monera, fungi, dan protista. Oke ya, Ibu ya. Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan fungi. Kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan fungi. Makhluk hidup yang termasuk Kingdom Monera memiliki ukuran mikroskopis. Ukurannya berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Disebut prokaryotik, bersel satu dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Bakteri banyak terdapat di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh manusia atau bola, basil atau batang, dan spiral. Bakteri ada yang menguntungkan dan merugikan, bahkan ada juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang bermanfaat bagi manusia adalah bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu proses pembusukan di dalam mulut kita dan menghasilkan vitamin K dari proses pembusukannya.
Dari bakteri yang bermanfaat bagi manusia adalah bakteri Rhizobium sp. Dia berperan untuk mengikat nitrogen di udara bebas. Merugikan manusia, contohnya Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus, Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera, Mycobacterium leprae yang menyebabkan penyakit lepra, tanah karena spirulina mampu mengikat nitrogen bebas di udara. Kelompok kedua dari klasifikasi makhluk hidup adalah Protista. Perbedaan utama pada kelompok Monera dan kelompok Protista adalah terletak pada membran inti yang dimilikinya. Makhluk hidup Protista, selnya memiliki inti sel. Sifat-sifat protista sangat beragam. Ada yang bersel tunggal dan bersel banyak. Selain itu, ada yang berukuran mikroskopis dan makroskopis, artinya dapat dilihat tanpa mikroskop. Ada juga kelompok yang sifatnya menyerupai hewan. Kelompok protista yang memiliki sifat seperti hewan disebut protozoa, dan yang memiliki sifat tumbuhan disebut alga. Yang termasuk protozoa adalah Paramecium, Entomopoli yang terdapat pada usus besar yang mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malaria atau burung insect memiliki tubuh berwarna merah tua atau warna coklat yang menyebabkan warnanya kecoklatan. Tapi sebelum belajar, Ibu pengen ngecek dulu. Siapa yang bawa air minum hari ini? Bawa air, coba lihatkan. Misting dan air minumnya kita cek dulu. Bawa enggak? Keluarin, ambil poinnya. Yang bawa air minum ambil poinnya. Bawa? Kamu enggak? Enggak? Enggak ada air. Kumaha ya? Kamu bawa? Lihat kan? Kamu bawa? Iya. Ambil poinnya satu. Ambil poinnya satu. Apa manfaatnya kalian membawa misting dan air minum ke sekolah? Ada nggak manfaatnya? Apa manfaatnya? Satu. Mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik. Dua. Apa lagi? Hemat gak jajannya? Hemat. Sisa uang jajan bisa ditabung. Tiga apa? Bumi kita jadi terhindar dari masalah sampah plastik, karena bakteri pun enggan untuk menguraikan sampah. Terima kasih kalian sudah membawa misting dan air minum. Mistingnya dipakai kalau mau jajan. Paham ya? Oke, Ibu sebelum lanjut ke materi, Ibu punya kuis. Kita akan berbagi kelompok. Ibu punya kuis. Perhatikan kata-kata Ibu. Siapa yang bisa langsung angkat tangan ya? Siapakah aku? Aku adalah kelas mamalia. Mamalia. Ciri khasku adalah tubuhnya berbulu, kakinya 4. Kalau dalam bahasa Arab, namaku adalah Kitun. Siapa yang bisa jawab? Kalau dalam bahasa Inggris, namaku adalah Cat. Siapa? Siapa namanya? Rizky jawabannya? Kucing. Saya dapat poin. Rizky ke depan. Kita berbagi kelompok. Rizky ke depan. Rizky silakan tunjuk 4 orang temannya yang paling sering jajan. Siapa? Satu. Yang paling sering jajan sok nyampah wae. Sophie terus? Siapa? Alia terus? Alisa. Satu lagi. Wah, ini banyak duitnya sering jajannya. Itu adalah kelompok dari Rizky. Udah 4 orang? Udah ya. Silakan membentuk kelompok di sebelah sini. Siap yang kedua. Ibu punya lagi kuis. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Siapakah aku? Aku adalah mamalia juga. Kalau mamalia ciri khasnya apa? Menyusui. Tetapi ciri khasku adalah memiliki sayap. Dan kalau malam hari aku suka nyari makanan. Bergelantung di guha adalah hobiku. Siapa? Apa? Kelelawar. Sini namanya siapa? Nenek. Sini Nenek. Tunjuk teman kamu yang paling ceria di kelas. Nih,
poinnya. Tunjuk teman kamu yang paling ceria. Ayo duduk. Duduk, melingkar. Siapa? Hikmah. 1. Duduk di sini. 2. Apa-apanya ceria enggak? Enggak. Soal 2. Tania. 3. Ayo siapa namanya? Ya, cepat pas. Duduk. Ya, sisanya. Aduh, berarti sisanya bapak-bapak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh kelompok yang 3 orang mana tadi ke depan? Kamu di situ, melingkar aja. Nah, melingkar aja. Mana tuh kelompoknya ke depan? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Di sini ada 3 bahan ya. Silakan kamu ngadep ke sini, ke ibu. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Kamu pilih nomor berapa? 2. Kamu pilih nomor berapa? 1. Kamu pilih nomor berapa? 3. 1. Kelompok 1 mana? Nah, balik badan. Kamu pilih nomor berapa? 2. Ambil yang tengah. Duduk silakan. Kamu pilih nomor berapa? 1. Berarti satunya tadi yang mana? Yang nomor lalu. 1 lagi sisanya. Berarti yang kedua. Ya. Oke, ini nggak apa-apa. Di situ baca-baca. Di sini itu adalah sini. Ibu pinjam dulu sebentar. Di dalam sebuah minuman ini, pinjam sebentar. Ini bukan promosi. Ini bukan endorse. Di dalam sebuah minuman ini ada makhluk hidup, jumlahnya jutaan, bahkan miliar. Ada 1,6 miliar makhluk yang ada di dalam minuman ini. Siapakah dia? Apakah ciri-cirinya? Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira ini ada bakteri apa sih? Bakteri. Ada apa sih di dalamnya ini? Ya, termasuk ke dalam apakah dia? Diskusikan 1 menit. Teman-teman. Biar ibu itu Sinyal itu sinyal radio apa pakainya? Cuman Iya udah dapat gambar. Kita amati dulu. Ya sudah ya. Sekarang simpan dulu pulpennya, simpan dulu bahannya. Ibu akan membahas tentang kingdom. Tapi sebelumnya kita bernyanyi. Sudah tahu kan ini kan? Belum. Oh udah ya. Belum ibu ya? Ya belum itu. Monera, bakteri dan alga virus sel prokariotik tanpa membran inti, fokus kecil spiral bentuknya bakteri, siang lempita, alga hijau biru, lagi protista, protozoa kekang, sel eukariotik dengan membran inti, rhizopoda, flagellata, ciliata, sporozoa itulah contoh si protozoa lagi chlorophyta, chrysophyta, rhodophyta, pheophyta juga protista. Contohnya fungi jamur sel eukariotik tidak berklorofil juga heterotrof, zygomicota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota. Apa sih yang kamu nyanyikan? Itu adalah ciri-ciri dari kingdom Monera, protista, fungi. Oke. Kingdom protista terdiri dari protozoa dan alga atau fungsi bakteri dalam tubuh kita. Tadi ada tayangan video. Bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah bakteri yang kuat. Bakteria dapat bertahan di kondisi asam lambung kita yang pekat, tapi dia tetap bisa hidup. Bisa melalui lambung, lalu masuk ke usus halus, ke usus besar. Di usus besar, bakteri yang kalian terdapat dalam minuman itu
membantu proses pembusukan makanan. Dibusukkan nih sebelum jadi feses, aduh mulas, sakit perut, mules. Vitamin K diproduksi di dalam tubuh kita. Fungsi dari vitamin K adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Jadi bermanfaat sekali kalau kamu memasukkan atau mengkonsumsi bakteri yang sudah yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sehingga sekarang itu banyak minuman-minuman adalah kerjaan dari bakteri yang menguntungkan. Ada juga bakteri yang merugikan. Siapa dia? Siapa bakteri yang menguntungkan? Suka sakit perut? Ada pernah yang sakit perut habis makan bala-bala, misalkan bala-balanya kotor tuh kena lalat, terus kamu sakit perut, terus demam tinggi, terus sakit tipes. Pernah? Ada yang sudah pernah yang mengalami sakit tipes? Pernah. Ada yang pernah itu panasnya tinggi, demamnya tinggi. Kenapa? Itu peranan dari si bakteri. Siapa tadi namanya? Salmonella typhus atau Salmonella typhi. Bakteri itu mengendap di usus halus, di usus kita, sehingga orang yang terkena ada di dalam tubuhnya ada salmonellanya, nanti si darahnya bisa pecah sel darah merahnya sehingga menyebabkan kamu sakit dan jadi lembek. Itu kerjaan siapa? Ragi. Ragi adalah jamur yang uniseluler, artinya bersel tunggal, tetapi kerjaannya hebat. Dia bisa mengempukkan barang yang keras. Singkong kan keras, ditaburin ragi jadi empuk. Apa namanya? Peyem. Berarti kalau kamu makan peyem, kamu sudah memasukkan siapa? Kingdom apa? Kingdom fungi ke dalam. Di kacang tanah itu kalau dirabut itu akarnya banyak bintil-bintilnya. Bintil akar itu tempat bersemayamnya si rhizobium. Rhizobium ini menguntungkan buat tumbuhan kacang. Kenapa? Karena dia dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Next, bakteri yang merugikan. Nih, lihat. Ada Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Tetanus itu kalau misalkan masuk lewat karat atau satu hewan. Di sini Ibu punya apa ini namanya? Kok kenapa putih-putih? Emang gitu Bu, putih-putih. Kenapa coba putih-putih? Ada benangnya nggak? Ditarik, kayak benang Bu. Coba tarik. Ada apanya di situ? Nah, ini adalah jamur tempe. Jamur tempe. Ada nggak? Coba lihat tempenya. Nih, pegang. Coba amati. Jamur Rhizopus. Rhizopus bukan. Bukan Rhizopus. Coba lihat, ada yang putih-putihnya? Ada. Itu siapa? Jamur. Yang putih seperti benang itu namanya miselium. Mana tunjukkan miseliumnya? Tunjukkan miseliumnya. Ya, seperti benang itu dapat nggak? Miselium. Tempenya busuk, di atasnya suka warna apa? Warna hitam. Kenapa ada warna hitamnya? Itu adalah spora. Spora adalah alat perkembangbiakan vegetatif pada jamur. Protista dan fungi. Ciri-ciri Monera itu dengarkan ya. Ini sel eukariotik tanpa membran inti, bakteri, alga biru, fokus, basil, spiral, bentuknya bakteri. Bentuknya Bakteri. bakteri apa aja? Fokus itu apa? Fokus. Selnya prokariotik. Sel prokariotik tanpa membran inti, bakteri, alga biru, fokus,
Saya bacakan. Ciri-ciri persistan. Memiliki membran inti berarti dia termasuk sel eukariotik. Apa saja tadi ciri-cirinya? Memiliki kelompok 3. Ini adalah ciri-ciri dari fungi atau jamur. Sebutkan. Ciri-ciri fungi atau jamur tidak memiliki akar, batang, daun, Betul. memiliki spora, hidup di tempat-tempat, Ya. ada yang bersifat tabloid Ya. dan Parasit. memiliki sel eukariotik. Eukariotik. Oh, ambil yakulnya. Coba dijelaskan. Ada bakteri apa di sini? Bakteri. Siapa nama bakterinya? Lactobacillus casei. Kalau ditanya ada lactobacillus berarti dia berbentuk basil. Basil itu apa? Batang. Enak? Udah habis ininya juga? Ya. Apa manfaat bakteri dalam tubuh? Tadi untuk apa? Membantu proses pembusukan. Di mana tempatnya? Usus besar. Hasil dari bakteri ini apa tadi teh? Menghasilkan vitamin A. Ciri-cirinya apa tadi? Tadi kamu pegang ini apa? Rumput laut. Buat apa? Ciri-cirinya. Oh, buat makan. Berarti dia berfungsi untuk apa? Makanan ya. Terus ciri-cirinya apa aja? Ini termasuk kelompok apa? Rumput laut tadi? Apa? Protista. Benar, kenapa kamu nggak pede? Protista. Kalau ini ciri-cirinya apa lagi selain berwarna hijau? Kenapa dia berwarna hijau? Karena hijau. Karena memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ini berarti tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Ini ada apanya? Kok kenapa asam? Ini yogurt ya? Ya yogurt. Kenapa asam? Karena di dalamnya kayak tadi itu ya, ada apanya? Bakteri. Bani mikir ada apanya? Bakteri. Oh, bantuin. Ada bakteri. Bakteri yang menguntungkan atau merugikan? Siapa nama bakterinya? Lactobacillus casei atau Lactobacillus vulgaris. Banyak sekali jenisnya. Apa fungsi si bakteri dalam tubuh kamu? Untuk vitamin. Terus apa lagi tadi? Membantu pembusukan makanan. Oke ya, silakan duduk lagi. Tepuk tangan buat kelompok satu. Ya. Membagikan apa, Bu? Membagikan LKS ya, ini TTS isinya. Nanti kelompoknya dapat poin. Cung. Kelompok 1, Cung, mau nomor berapa? Kelompok 2, nomor berapa? Nomor 2 adalah Kingdom Protista yang menyerupai hewan. Apa namanya? 8, silakan isi. Nomor 8 isi. Nomor 8 adalah bakteri yang berbentuk bulat. Kokus. Terima kasih. Next siapa lagi? Ya, sini. Nomor 9. So, klik. Basil. Terus? Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Dan silahkan pasangkan atau tempelkan itu poinnya di portofolio. Ke rumah satu orang satu. Besok dikumpulkan. Ini besok dikumpulkan. Sudah? Duduk. Konsentrasi. Oke, setelah belajar kita akan menyimpulkan apa sih yang kamu dapat hari ini setelah belajar dari Ibu. Sudah tahu ciri-cirinya Monera? Apa saja ciri-ciri Monera? Monera, bakteri dan alga virus eukariotik tanpa membran inti.
Contohnya ini punya 3 bentuk apa saja? Korpus, basil, spiral. Oke ya. Lalu yang kedua, terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti dengan baik. Portofolionya jangan lupa dituliskan dan ditempelkan poin-poin yang sudah kalian dapat tadi. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran materinya adalah Plantae dan Animalia. Selamat belajar, LKS-nya silakan kerjakan. Jangan lupa kalian buka Google Form yang sudah Ibu kirimkan di link grupnya. Yang sudah mengerjakan terima kasih, yang belum mengerjakan silakan kerjakan.